Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda BR-V 1,5 tipenya E Matic tahun 2018. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya. Yang pertama itu dari tampilan fisik luar ya. Luar yang mudah terlihat adalah tongkrongan. Jadi tongkrongan mobil yang bagus itu dia tongkrongannya lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau di suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau bisa jadi di pernya. Nah, terus untuk bodi, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, itu ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek nutnya ya, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu masih presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu yang berikut yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi pantulannya itu akan kelihatan di permukaan cat mobil. Jadi kita kelilingi mobil, kita cek, pastikan bahwa pantulannya itu masih lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa satu persatu bagian-bagian mobil, semuanya juga termasuk kaca, terus habis itu ban, velg. Nah, ini juga bannya juga masih cukup tebal ya. Nah, semuanya bagian belakang juga lampu-lampu kita periksa. Semua bagian kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa dia kondisi bodi masih aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Nah, setelah kita cek, kita kelilingin mobil dan kita pastikan mobil oke. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya sudah tergabung ya dengan remote. Nah, sekarang kita coba buka mobil. Kita coba buka mobil. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan atau indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Kolong dashboard juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada karat dan sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu di kolong jok. Kolong jok juga kita periksa, kita pastikan bahwa aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa seperti itu, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita periksa juga itu adalah di kondisi dashboard. Jadi dashboard kita cek, kita pastikan bahwa instrumen-instrumen yang ada di dashboard itu masih oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga kondisi plafon ya. Jadi plafon kita cek kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu kondisi jok juga perlu kita periksa, apakah masih oke atau tidak. Nah, dia ini dilapisin dengan sarung ya, sarung yang semi permanen seperti itu, dan kondisinya juga masih oke, masih lumayan oke. Ini kayaknya masih bawaan dari Hondanya ya, sarungnya ya, bonus waktu itu beli dari baru. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, kita coba buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian mesin ya, bagian atas, bagian bawah. Pastikan bahwa di bagian atas dan bawah itu tidak ada rembesan oli. Nah, terus habis itu yang perlu kita periksa juga itu adalah kita periksa level oli. Terus habis itu sama ini, sama kondisi olinya bagaimana. Terus habis itu radiator coolant juga kita periksa kondisi dan levelnya. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini dia, ini buat colokin kunci ya. Sekarang kita masukin kuncinya. Nah, sekarang kita nyoba nyalain mobil ya. Nah, apabila kita menyalakan mobil, pastikan nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa juga permasalahannya dinamo starternya sudah
rusak ya, perlu direparasi, atau misalnya sudah tidak bisa direparasi lagi, berarti harus diganti baru. Nah, terus getaran mesin yang masuk ke dalam mobil itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam. Terus habis itu bisa juga dari kita duduk ya, kita duduk dari jok, kita coba rasakan getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau sudah pecah, perlu diganti. Atau bisa jadi mesinnya pincang ya, perlu di tune up atau diservis. Atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya sekarang kita coba perhatikan di kilometer. Nah, kilometer Honda BR-V ini kilometernya 37.000. Jadi untuk ukuran mobil hampir 5 tahun ya, 4 tahun lebih. Berarti termasuk yang low kilometer. Nah, terus habis itu dia juga servis record di Honda ya. Jadi ini servis terakhirnya. Oh, jadi ini kayaknya harus servis berikutnya nih kayaknya nih. Udah agak kelewat sedikit. Seperti itu, dia servis record Honda. Terus habis itu juga masih lengkap ya. Jadi di Honda BR-V ini juga masih lengkap. Jadi buku servis agak susah nih. Nah, oke. Jadi buku servis juga masih ada. Terus habis itu di sini juga buku manualnya juga masih ada. Terus habis itu ada beberapa juga nih bon-bon perbaikan ya. Jadi dia masih disimpan, ada beberapa bon-bon perbaikan seperti itu. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas ya atau second, pastikan bahwa antara kilometer, terus rekor servis serta kondisi fisik itu sesuai. Dia sinkron ya, sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah ternyata fisiknya sudah jelek, atau kilometer rendah tapi tidak ada histori sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, oke, setelah kita cek itu sudah ya semua. Nah, sekarang kita coba periksa di mesin. Nah, ini buat buka kap mesin ada di sini di bagian bawah. Kita buka kap mesin. Nah, di bagian samping sini ini sini ada tempat penyimpanan terbuka, terus di sini ada kisi-kisi AC yang bisa dibuka ditutup ya, sama pengaturannya di sini kisi-kisi AC masih oke, AC pun juga masih dingin. Nah, sekarang kita sebelum periksa mesin, sekarang kita periksa door trim. Nah, ini door trim dia kondisi juga masih bagus. Nah, terus di bagian sini ini buat pengaturannya. Jadi semua di sini pengaturannya. Saya buka dulu ya kacanya. Dia sudah auto ya, auto up and down kalau nggak salah ya. Nah, terus di sini dia ini pengaturan buat spion. Spion dia sudah elektrik dan sudah retract. Jadi sudah retract ya. Nih kita coba retract. Nah, masih berfungsi. Ini bagian kanan. Nah, ini bagian kirinya. Nah, kita periksa. Nah, oke, retract. Nah, terus di sini buat central lock. Terus habis itu di sini buat lock unlock power window. Nah, ini tombol power window di keempat sisi pintunya. Seperti itu. Oke. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya itu masih oke, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah, apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan indikasi pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, oke, sekarang kita coba periksa mesin. Mesin, nah dia agak di sebelah bagian sebelah kiri sedikit ya, sebelah kiri. Terus kita kita dorong ke kanan. Nah, sekarang kita buka. Oke. Nah, Honda BR-V ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini dia sama persis dengan mobil Honda Mobilio ya. Ya, karena memang platformnya dari Honda Mobilio. Terus habis itu dia sama juga mesinnya dengan Honda Jazz dan Honda City. Jadi banyak mesin ini digunakan oleh berbagai macam merek Honda yang lainnya. Jadi untuk spare part serta harganya juga relatif oke ya. Nah, untuk memeriksa mobil yang mesinnya bagus itu kita bisa dengarkan dari suara mesin. Jadi mesin yang bagus dia ritme suaranya masih halus, dia konstan, terus getaran mesinnya juga minim. Seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, nah ini di bagian kap mesin ini juga ada sealer ya. Jadi sealer kita pastikan bahwa dia kondisinya aman, tidak ada reparasi. Terus kap mesin bagian dalam juga kita periksa kondisinya, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu juga di bagian depan ini ada besi nih apron, cuman dia ketutup sama plastik.
bisa kita raba, kita perhatikan. Nah, dari sini bisa kelihatan. Pastikan bahwa ini tidak ada reparasi, perbaikan. Sama samping-samping chassis juga kita perhatikan juga. Nah, jangan sampai ada bekas reparasi, perbaikan atau cat ulang. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa melihat dari komponen-komponen metal yang ada di mobil, di bagian mesinnya. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat dan tidak ada juga lumpur, sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah terselip, susah dibersihkan. Nah, oke, terus habis itu juga kita periksa juga ini fan listriknya juga kita periksa. Dia ada dua ya fan listriknya untuk pendingin, masih berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, nah sekarang setelah mesin kita periksa, sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya ya. Oke, nah bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang ground clearance-nya lebih tinggi ya dari Mobilio. Dia mobil juga modelnya rada ke SUV-an walaupun dia MPV. Terus perawatannya juga mudah, mesinnya juga bandel. Jadi mesin Mobilio juga dipakai juga buat taksi ya, jadi taksi. Nah, hampir semua bengkel juga bisa menanganinya dan dealer Honda pun juga ada di mana-mana. Mungkin Honda BR-V ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke, sekarang kita periksa bagaimana posisi duduk di bagian tengah ya. Oke. Nah, sekarang kita buka pintu. Sekarang saya coba masuk ke dalam. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Masih ada legroom yang hampir 1 jengkal. Jadi cukup nyaman di sini, cukup lapang di bagian tengah. Nah, terus habis itu untuk headroom itu masih ada juga luas juga nih. Mungkin sekitar 9 jari kali mungkin ini. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang dulu ya. Nah, bagian belakang ini dia bisa 2 penumpang di bagian belakang. Nah, di sini dia ada senderan kepala yang bisa diatur tingkat ketinggiannya ya. Terus habis itu juga pelipatannya dia kalau untuk senderan 50-50, cuman untuk bagian bawahnya dia 100% ke depan. Nah, terus untuk legroom juga di bagian baris ketiga juga masih cukup oke ya. Cukup oke. Nah, di bagian sini keamanannya dia ada seat belt 3 titik. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan sama cup holder ya. Ini buat naruh-naruh benda. Terus di sini juga nih buat naruh-naruh benda, mungkin handphone bisa nih. Sama buat naruh cup holder. Ada cup holder di sini. Oke. Nah, terus habis itu di bagian tengah di sini lampu baca ada di tengah. Oke. Nah, terus kita ke jok yang ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini dia pelipatannya bisa 40%, 60% ke depan. Nah, dia ada 2 senderan kepala walaupun kita bisa duduk bertiga di bagian tengah. Nah, untuk keamanannya seatbelt ada 2 yang 3 titik. 2 yang 3 titik serta yang 2 titiknya ada 1 untuk bagian tengah. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus habis itu kita ke atas. Ini ada handle tangan yang modelnya paten. Nah, terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan. Nah, terus di sini ada cup holder seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu AC dia sudah double blower. Dia ada 3 pengaturan kecepatannya. Coba kita periksa. Kisi-kisi AC juga masih bagus dan AC juga masih dingin. Nah, di sini ada handle tangan juga ada 1 di sini. Oke. Yang modelnya paten ya. Dia tidak retractable. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian sini. Nah, ini ada cup holder sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Nah, oke. Nah, terus door trim kita periksa juga kondisi juga masih oke. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock. Terus habis itu sealer pintu juga wajib kita periksa nih untuk memastikan pintu aman, tidak bekas reparasi atau bekas gantian. Oke. Nah, setelah kita periksa ke bagian tengah, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, ini pelek. Dia pelek modelnya two-tone ya. Two-tone udah model-model modern sekarang ini. Nah, terus di bagian belakang ini kita periksa dia ini semprotan air wiper, dia sudah dilengkapi dengan wiper juga. Nah, di sini ada garnish ya yang panjang. Ini lampu mundur, sini lampu sen sama lampu senja, sama seperti di sini. Modelnya tipenya E. Ini Honda BR-V ya. Oke. Nah, terus di sini ada 2 sensor parkir, ada kamera mundurnya juga ada karena sudah LCD TV. Ini ada mata kucing. Sekarang kita periksa di bagasi. Kita buka bagasi. Nah, bagasi ini kita juga periksa nih sealer kita periksa, kita pastikan bahwa dia kondisinya oke. Nah, terus habis itu di bagian
dalam bagian-bagian sini nih kita periksa juga, memastikan jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Sini untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah, terus habis itu bagasi, apabila jok baris ketiga tidak dilipat, space bagasi juga masih lumayan oke. Nah, ini ada buat kita buka, kita bisa nurunin ban cadangan yang ada di bawah. Terus di sini ada tempat penyimpanan toolkit serta dongkrak yang rapi tersimpan di dalam sini. Oke, nah ini ban cadangan ya, ban cadangan ada di sini bagian bawah. Oke, nah sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah ini pengisian bensin dia ada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita buka pintu, kita periksa. Nah ini door trim, kondisi door trim juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, juga kondisi masih oke nih. Nah ini sealer pintu kondisi juga masih oke ya. Oke, nah child lock ada juga. Nah sekarang kita ke pintu depan. Pintu depan kita periksa. Nah di sini door trim kondisi juga masih oke. Nah terus habis itu sealer pintu juga kita periksa juga nih, kondisinya masih oke atau tidak nih. Nah kita periksa sealer pintu. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, kita periksa sekarang bagian depan ya, dashboard. Oke, nah untuk dashboard ini setir kulit jeruk masih oke. Nah dia sudah dilengkapi dengan airbag, sama sudah dilengkapi dengan ini kontrol buat audio. Nah ini cluster speedometernya di sini, dia modelnya masih belum digital, cuman ada MID-nya aja yang di sini yang digital. Nah terus di sini untuk pengaturan lampu sen ya, sama lampu dim. Terus di sini untuk pengaturan wiper depan belakang, sama air wiper. Nah sekarang kita ke bagian tengah. Nah di bagian tengah ini dia kisi-kisi AC juga masih dingin. Nah ini ada list silver ya. Nah ini audio dia bawaan pabrik ya, bawaan pabrik. Dia mereknya Kenwood. Ini coba kita pencet. Nah ini tapi jangan nyalain radio, nanti takut kena klaim copyright ya di YouTube. Nah terus habis itu kita ke bagian bawah nih. Nah nih bagian bawah kita periksa. Nah ini di sini dulu nih ada lampu hazard. Nah ini black piano ya, ini sini black piano. Nah di sini AC juga sudah digital, tapi dia belum climate control kalau nggak salah, karena belum ada autonya. Nah di sini buat pengaturan kecepatan angin AC. Terus di sini buat on off AC. Di sini buat arah semburan angin. Di sini ada buat maximum cool, jadi dingin. Nah ini ada buat ini ini buat mati nyalakan fan di sini. Ini buat mati nyalakan AC, jadi angin doang, angin saja. Nah ini buat suhu AC. Terus di sini ada ventilasi luar dan dalam. Oke, nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada power outlet. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Masih ada juga ininya remote buat head unit. Nah di sini ada dua cup holder. Nih dua cup holder. Nah ini dia matic ya, matic kecepatan rendahnya di L ya, L. Nah ini sport. Ini sport ya. Terus habis itu ini D NRP. Nah di sini shift locknya dia modelnya pakai anak kunci ya. Jadi kita colokin anak kunci buat menetralkan apabila kita parkir paralel. Nah di bagian sini ada ini tuas buat rem tangan. Nah terus habis itu di sini juga kita periksa juga nih. Kalau misalnya di bagian kunci seat belt ada sisa-sisa lumpur atau karat di bagian dalam, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, sekarang kita ke sini. Nah di sini ada airbag juga. Sini ada airbag, sini kisi-kisi AC. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke. Nah terus kita ke sini. Nah di sini ada ini cup holder. Terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Nah terus habis itu di sini ada cup holder, sama ada tempat penyimpanan cup holder penyimpanan terbuka juga di sini. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Ini dia ada handle tangan. Oh di sini juga ada nih, jarang nih. Bagian supir juga ada handle tangan. Nah terus habis itu spion sudah sun visor sudah dilengkapi dengan cermin tapi belum ada tutupnya. Nah ini ada lampu baca. Terus habis itu di sini spion tengah yang bisa diatur tingkat kesilauannya tapi dengan manual. Nah terus sun visor di bagian sini juga ada cermin tapi tidak ada tutupnya. Oke. Nah mungkin ini saja ulasan atau review mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Brio 1,5 tipenya E.
Matic tahun 2018. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit dicantumkan di deskripsi video ini. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, sama tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari atau ya mencari mobil bekas ya, pastikan kita bisa test drive dulu mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, terus habis itu kaki-kakinya gimana, masih senyap atau tidak, terus habis itu power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus habis itu kita juga bisa periksa maticnya ya, masih responsif tidak, terus perpindahan maticnya masih halus atau tidak, bisa kita periksa dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau Pos Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa test drive mobil ya. Nah, ini showroom Zal Motor nih pas di Hook ya. Jadi kita tinggal masuk dari gerbang utama, ketemu bundaran, tinggal belok ke kiri ada di Hook, kelihatan itu Zal Motor. Mungkin agak silau ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info mengenai video terbaru kami atau stok-stok terbaru kami. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu review mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share dan komen ya, share juga ke keluarga, kerabat, sahabat-sahabat, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.